perkenalkan nama saya Griselda Cantika. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Fauzana. Perkenalkan nama saya Sukmawati. Oke, baik. Nah, baik saya persilahkan dulu untuk teman-teman siapa yang mau lebih dulu menceritakan masalahnya. Baik Bu, saya aja Bu. Nah, kan gini, permasalahan saya ini sebetulnya kalau dibilang rumit ya kan. Soalnya kan saya kan sudah berkeluarga, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Nah, saya ini masih tinggal di rumah orang tua saya. Maksudnya sama mertua lah kan, masih tinggal sama mertua. Tapi saya sudah karena sering cekcok sama orang mertua ini, jadi saya pengen pindah. Tapi laki saya ini nggak mengizinkan. Jadi saya bingung nih antara udah pengen pindah, batin saya udah nggak kuat lagi, tapi laki masih di rumah mertua, bingung saya. Baik, berarti Ibu Jana ini bingung dalam menentukan pilihan harus tinggal di rumah orang tua atau Iya. rumah sendiri. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh siapa? Saya kan Bu pacaran sama orang. Habis itu kedua orang tua saya nggak ngizinkan karena saya beda agama. Habis itu kedua orang tua saya suruh saya meninggalkan cowok tuh. Antara saya bingung mau meninggalkan cowok tuh atau tidak Bu. Jadi saya nggak bisa ngambil keputusan antara tuh. Hampir sama ya, cuman problemnya di sini si Sukma bingung dalam menentukan pilihannya apakah putus atau lanjut gitu ya. Oke, siapa lagi nih yang lain? Jadi saya ini punya pasangan, tapi orang tua saya juga punya pasangan untuk saya. Dia itu mereka tuh berniat mau jodohin saya dengan pasangan yang mereka pilih. Dimana sebenarnya, saya belum kenal sama calon yang mau dijodohkan ini sama orang tua saya. Jadi saya bingung mau mempertahankan hubungan saya dengan pasangan saya ini atau mau memilih pilihan dari orang tua saya. Gitu. Baik, mungkin harus memilih ikut orang tua atau pacar sekarang ya, bersama Iya. seperti sama. Baik, lanjutkan oleh Nadia. Jadi gini Bu, saya tuh bingung. Kan saya punya pilihan saya sendiri dan orang tua juga pengen cepat-cepat saya menyuruh saya menikah dan menjodohkan saya dengan teman mereka, salah satu anak dari teman mereka kan. Ini saya bingung nih, pilihan saya tuh untuk melanjutkan S2. Nah, saya bingung antara mengikuti perintah orang tua atau mengikuti keinginan mereka, atau saya harus mengambil keinginan saya sendiri. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa di sini teman-teman semua bingung dalam menentukan pilihan ya. Nah, baik, bisa kita simpulkan bahwa di sini teman-teman bingung dalam menentukan pilihannya, walaupun misalnya beberapa problem yang berbeda gitu. Nah, boleh kami dengar cerita lebih detail dari Kak Farzana? Baiklah, kan gini Bu, sebetulnya kan saya bilang tadi kan saya kan sudah berkeluarga, saya tinggal di inilah dekat mertua saya kan, saya udah punya anak nih satu nih kan. Jadi saya tuh pengen tuh pindah rumah saya tuh, maksudnya saya tuh nggak mau lagi sama tinggal di rumah mertua saya, karena kan saya sering cekcok, apalagi kan kan nggak mungkin sih dalam satu rumah itu ada dua ratu. Udah saya bilang sama laki saya, tapi laki saya kekeh, oh nggak bisa nih saya nih, kata dia kan, saya tuh harus di sini karena kan pekerjaan dia sama rumah itu deket. Saya kan nggak sanggup, batin saya Bu, unek-unek saya unek gitu kan sama laki saya kan, maksudnya kenapa sih nggak pindah aja, timbang nanti saya stres gara-gara mertua gitu. Jadi kok gede kali Bu, saya bingung Bu. Baik, berarti Ibu Kak Jannah ini bingung dalam menentukan pilihan. Di satu sisi suami tidak mau dan tapi kalau terus bertahan juga nggak sanggup sama mertuanya. Nah, boleh dari beberapa teman-teman yang mau menanggapi? Mungkin saya bisa untuk bantu tanggapin. Menurut saya Mbak Jana mungkin coba komunikasi dulu lah sama suami Mbak Jana. Coba Mbak Jana mikir pengeluaran kalian mungkin kalau misalnya kalian buat rumah sendiri itu lebih besar, dan juga
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, mungkin Mbak Yana, menurut saya bisa komunikasi dulu sama suami. Kalau misalnya memang Mbak Jana udah nggak sanggup lagi, bilang aja nggak apa-apa. Apa yang buat Mbak Jana itu tertahan? Apa yang buat Mbak Jana tuh pengen sekali pindah gitu kan? Nah, kalau bisa Mbak Jana tuh jangan sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya seandainya ada sesuatu yang Mbak Jana nggak suka, langsung aja bilang ke suaminya Mbak Jana gitu. Dan juga siapa tahu sering kali Mbak Jana bilang sama suaminya itu bisa jadi paham sama Mbak Jana. Dan juga eh, mungkin kalau misalnya bukan hanya bukan hanya tidak bukan hanya komunikasi, mungkin Mbak Jana bisa melihat dari ekonomi. Kalau misalnya tabungan Mbak Jana dengan suami sudah cukup dan sudah bisa untuk kalian pindah rumah, kenapa tidak gitu. Berikan alasan yang menurut suami itu, berikan alasan menurut Mbak Jana yang suami itu bisa menerima gitu. Karena kan Mbak Jana yang paling tahu nih tentang sifat suami gimana. Jadi Mbak Jana tahu nih apa sih yang buat suami itu nggak mau nih pindah dari rumah mertua Mbak Jana itu. Mungkin salah satunya ada alasan lain gitu. Mungkin Mbak Jana bisa karena itu. Menurut saya itu sih. Mungkin ada beberapa teman yang mau nanggap lagi. Saya akan menanggapin Mbak Jana. Jadi Mbak Jana ini, apakah Mbak Jana ini ada pernah berkomunikasi nggak dengan mertua Mbak Jana yang masalah? Dan kenapa Mbak Jana ini sampai pingin keluar dari rumah itu? Kenapa? Ada masalah apa dengan mertua Mbak Jana sampai Mbak Jana kali pingin keluar dari rumah itu? Oke, silakan Mbak Jana ditanggapi. Gini kan, saya kan karena satu rumah itu kan saya punya anak nih kan. Jadi kayak sering sih berkomunikasi, tapi karena kami beda suku kan. Saya kan suku suku Jawa kan, sedangkan ibu ini suku Banjar mertua saya. Jadi kalau suku Banjar itu memang identitasnya dengan keras gitu kan. Jadi kayak apa yang saya lakukan itu kayak di mata mereka itu kayak salah gitu. Padahal kayak pagi nih kan saya sudah beres-beres ini. Saya tuh kan pasti kalau udah siap pekerjaan pasti saya kayak istirahat untuk tidur kan. Dibilangnya saya cuma tidur, dibilangnya saya cuma main HP. Kan saya kepala capek gitu. Itu sih yang membuat saya kayak nggak betah. Nanti dibilang ke tetangga, menantu saya gini-gini. Padahal saya selalu kayak apa yang kata mertua saya kerjain ini saya lakukan. Ya Allah. Baik, untuk teman-teman ada yang mau tanggapin? Nadia mungkin. Kalau menurut saya ya, nggak kayak saya nih nggak terlalu beda sama si Sukma sama si Ada, Mbak Sukma sama Mbak Ada. Betul kata si Sukma untuk mendekati diri lebih dekat lagi sama si mertua ini. Dan apa sih, komunikasi lebih dekat, ajak orang tua, mertua nih jalan-jalan, mungkin deketin lah. Oke, mungkin Mbak Jana sudah mendengarkan nih beberapa solusi dari teman-teman kita. Nah, selanjutnya untuk pengambilan solusinya kami serahkan ke Mbak Jana gitu. Berarti dari permasalahan saya ini kan Bu, berarti saya harus berkomunikasi sama laki saya sih terutama kan. Tapi kayaknya sudah saya terapkan gitu kan. Tapi walaupun dia kadang lembur kan, itu sih satunya. Baru yang kedua sama mertua karena udah cekcok itu, apalagi saya jadi gunjingan sama tetangga, jadi itu sih saya bingung. Oke, jadi kalau menurut saya Bu Jana ini harus lebih memperbaiki lagi ya komunikasinya dengan mertua, dengan suami juga. Nah, mungkin suami seperti itu karena ada beberapa banyak faktor juga, mungkin dari segi ekonomi ataukah mungkin karena suami Mbak Jana nggak mau gitu jauh-jauh tinggalin mamanya gitu. Baik Mbak Jana, kita sudah mendengarkan nih beberapa solusi dari teman-teman kita. Nah, eh, selanjutnya untuk solusinya Mbak Jana paling tahu, kami serahkan lagi kembali pada Mbak Jana. Baiklah. Berarti solusi yang dari kakak-kakak yang ngasih ini, berarti kesimpulan bisa saya ambil itu ya cuma satu sih, yaitu komunikasi. Komunikasi baik suami maupun mertua ya. Oke, saya anggap permasalahan Bu Jana ini sudah selesai. Kita lanjut kepada teman-teman siapa yang mau
ingin menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Saya Bu, Oke, kepada Kak Sulma dipersilakan. jadi gini Bu, saya udah kan punya pacar, ketahuan Bu sama orang tua saya. Ketahuannya gara-gara beda agama Bu, dan orang tua saya nggak ngasih saya pacaran karena beda agama, dan orang tua saya taat kali sama agama. Jadi kami kan nggak boleh pacaran. Dan kedua orang tua saya ini harus nyuruh saya untuk menjauhin cowok ini Bu. Tapi saya bingung Bu, kayak mana caranya untuk menjauhin cowok ini. Tapi saya udah deket sama dia karena dia itu selalu kalau saya ada masalah Bu, dia selalu kasih masukan apa Bu. Tapi kedua orang tua saya nggak pernah atau lagi ngasih apa Nggak pernah setuju. nggak pernah setuju Bu saya pacaran sama cowok ini Bu. Oke, jadi Kak Sulma ini bingung ya antara harus mendengarkan kata orang tua atau lanjut dengan pacarnya. Dan memang saya mengerti sih keadaan Bu Sulma ini nggak gampang gitu kan, apalagi beda agama. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menanggapi. Oke, saya duluan Bu. Menurut saya nih, karena saya sudah berkeluarga kan, menurut saya Mbak ini sebetulnya kan ngikutin apa kata orang tua. Karena kan kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau misalnya si laki-laki ini kan memang beda agama. Mbak ini agamanya Islam. Nanti kalau misalnya kita beda agama sama si calon susah nanti. Belum tentu si calon mau ngikutin agama Mbak. Kan nggak mungkin Mbak yang murtad kan, tidak mungkin. Menurut saya gitu sih, tapi itu tergantung Mbak lagi. Pikirin dulu matang-matang. Oke. Nah, untuk teman-teman lain ada yang mau kasih tanggapan? Kalau menurut saya yang Mbak Jannah ini bilang itu udah sangat benar ya. Coba Mbak Sukma gitu tanya dulu sama calonnya apakah ada kemungkinan nggak kalau beliau itu gimana hubungan kalian ke depannya gitu. Jangan sampai nanti udah terlalu lama dan nggak ada penyesalan, nggak ada penyelesaian yang ada nanti menambah sakit hati Mbak Sukma nanti. Jadi menurut saya Mbak Sukma coba dulu komunikasi dengan pacarnya Mbak Sukma gitu kan. Gimana kedepannya kalian itu apakah kemungkinan si cowoknya ini mungkin bisa pindah atau ada gimana yang apa ya yang buat akhirnya kalian bisa bersama gitu. Kalaupun nanti kalian nggak bisa bersama untuk apa dilanjutkan gitu. Mungkin orang tua Mbak Sukma bilang kayak gitu tapi memang ya orang tua Mbak Sukma tuh udah tahu apa yang terbaik untuk Mbak Sukma sebagai anak. Saya rasa seperti itu sih. Oke. Selanjutnya apa ada yang mau kasih tanggapan? Dia silakan. Baik, kalau menurut saya nggak beda jauh sama si Alda sama si Yana. Lebih baik tanya dulu sama calon pacar atau calon suami apakah dia dia mau ada niat untuk benar-benar serius sama si Mbak Sukma. Kalau benar-benar serius tanya-tanya juga sama orang-orang yang seperti Ustadz itu apakah gimana menurut yang terbaiknya gitu Mbak. Itu menurut saya. Oke, kita udah dengar nih beberapa pendapat dari teman-teman kita. Beberapa yang saya simpulkan bahwa ini tuh perlu dibicarakan dulu gitu, satu dari keluarga Mbak Sukma dan calon Mbak Sukma. Gitu. Nah, untuk selanjutnya solusinya kami serahkan lagi ke Mbak Sukma. Kat. Biar cepet aja aku nggak usah kulit-kulit. Iya. Setuju. Solusinya saya nanti akan Ya, Baik. baik Bu, solusinya nanti kan Bu saya akan menjauhin dia karena saya sadar Bu, saya nggak akan mengambil dia dari Tuhan dia dan nggak mengambil dia dari keluarga dia karena berat juga Bu, kakek dia pendeta, nggak mungkin saya selalu sampai kayak gini Bu. Oke. Nah, mungkin saya harap untuk permasalahan Mbak Sukma sudah selesai gitu. Nah, kita lanjut ke teman-teman yang lain yang ingin menceritakan. Jadi gini Bu, permasalahan saya ini apa ya? Saya bingung. Saya tuh punya pasangan, saya punya cowok gitu kan. Di sisi lain saya tuh sayang banget Bu sama dia. Gak bisa hidup lah saya tanpa dia Bu kan. Terus
saya ini di sisi lainnya saya dijodohin sama orang tua saya dengan lelaki yang saya sama sekali nggak kenal dengan laki ini, Bu. Saya nggak tahu laki ini siapa. Saya juga saya cuma tahu hanya sekedar nama doang. Saya belum mengenal dia lebih dalam, gitu kan. Sedangkan dengan pasangan saya ini, saya udah kenal dia selama 3 tahun, Bu. Jadi kami udah lumayan lama, kan. Nah, terus jadi orang tua saya ini saya menyuruh saya untuk nikah dengan calon yang mereka pilih ini. Sedangkan saya nggak mau, Bu, karena saya ya yang seperti saya bilang tadi saya belum kenal gitu kan. Jadi saya di sini saya bingung apakah saya harus ikut orang tua saya atau saya lebih milih apa namanya dengan pasangan saya ini. Oke. Nah, berarti Mbak Alda ini bingung gitu ya, harus mengikuti kata orang tua atau dengan pasangan yang sekarang gitu. Nah, mungkin kita akan persilakan teman-teman yang mau menanggapi atau kasih saran gitu. Oke, untuk Mbak Suma dipersilahkan. Saya mau nanggapin tentang Mbak Griselda nih ya. Apakah Mbak Griselda ini udah berkomunikasi nggak dengan orang tua Mbak bahwasan kenapa sih kok saya dijodohi, kenapa alasan orang tua Mbak tuh kenapa gitu. Seandainya kalau Mbak dijodohin sama orang tua Mbak, gimana perasaan hati Mbak, gimana gitu. Apakah Mbak menerima atau tidak Mbak? Kalau seandainya nggak menerima, Mbak harus kayak mana gitu. Oke, untuk Mbak Griselda mungkin bisa ditanggapi. Jadi jodoh yang dipilih sama orang tua saya ini kebetulan udah lebih tua. Dia juga udah lebih mapan lah ya kan. Umur kami beda 4 tahun. Jadi udah bisa dibilang beliau ini udah lebih dewasa untuk jenjang ke lebih serius. Sedangkan saya dengan dengan pacar saya ini kami itu sebaya. Jadi dimana saya baru lulus kuliah, Bu. Jadi belum ada penghasilan yang mungkin bisa kami pakai misalnya kami nanti lebih serius lagi. Mungkin itu alasan kenapa orang tua saya kurang setuju, kenapa orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk menikah dengan beliau. Oke. Nah, teman-teman yang lain Kalau menurut saya nih Yan, kalau memang pacar Mbak ini memang betul-betul pengen menikah sama Mbak, bagusan dia tuh memang Mbak pertama komunikasi bilang sama pacar Mbak kan, siap itu si pacar ini datang jumpain kedua orang tua Mbak kan. Memang betul memang kayak biar orang tua tuh yakin bahwasanya Mbak memang betul mau sama dia. Tapi tergantung juga lagi komunikasikan juga sama si calon ini kayak mana. baik. Mbak Nadia pengen menanggapi. Kalau menurut saya lebih baik tanya dulu sama calon suami, calon pacar Mbak nih, sama pacar Mbak nih, apa benar-benar serius dengan melanjutkan jenjang pernikahan. Nah, kalau misalnya benar-benar serius juga tanya juga apa harus kita juga harus nih tahu kerjaan dia gimana. Mungkin mungkin orang tua kan takutnya gimana anak gimana Mbak Alda kan. Gitu sih kalau saya lebih baik cari solusi cari apa gimana tanya dulu sama pacar Mbak. Terus kalau misalnya untuk saya juga calon calon jodoh Mbak nih jodoh yang ditentukan orang tua juga udah matang untuk pernikahan dan mungkin dia lebih lebih tahu mungkin tapi takutnya kan ini kan yang jalani nanti kan Mbak juga jadi mungkin solusi dari Mbak juga. Oke, nah kita dengar nih beberapa solusi saran dari teman-teman kita. Nah, mungkin bisa saya simpulkan bahwa kembali ke komunikasi lagi gitu. Segala hal itu dikomunikasikan. Mungkin saya mengerti posisi Mbak Alda juga mungkin sudah sangat cinta dan sudah sangat mengenal lama pacarnya gitu. Cuman di satu sisi kita juga harus melihat apakah terkadang tidak selamanya orang yang dijodohkan dengan kita itu buruk gitu. Bagaimana Mbak Alda? Menurut saya dari bisa saya simpulkan dari beberapa masukan dari teman-teman juga saya mungkin komunikasi dulu sama calon pacar saya ini apakah dia benar-benar serius sama saya apakah
apakah dia benar-benar ingin menikahi dengan saya gitu kan. Takutnya kan seperti Mbak bilang tadi, tahu-tahu saya sudah milih beliau ternyata dia nggak serius sama saya, jadi kan sayang ke sayanya juga gitu. Jadi mungkin saya kedepannya akan komunikasi dulu sama pacar saya ini, gimana kedepannya, gimana nanti kami nanti akhirnya apakah mau melanjutkan lebih serius atau hanya cuma main-main saja. Dan saya juga akan berusaha komunikasi dengan orang tua saya, gimana apa pilihan saya ini, jika memang pilihan orang tua saya ini mungkin yang terbaik, kenapa tidak gitu kan. Cuman harus komunikasi dulu, kita lihat nanti dulu. Oke, nah saya anggap permasalahan untuk Bu Alda ini udah selesai ya. Nah kita lanjut mungkin ke terakhir Mbak Nadia, silakan. Kalau cerita dari saya ini, kan saya ini sudah selesai selesai S1, selesai kuliah di jenjang sarjana S1. Saya bingung nih kan mau lanjut S2 atau ke pernikahan. Nah, sedangkan orang tua terburu-buru untuk suruh saya untuk menikah. Sedangkan saya belum siap untuk menikah. Saya pengen lanjut S2, tapi orang tua memaksa saya untuk nikah gitu. Dan pilihan mereka ya salah satu anak teman mereka. Saya juga nggak mau, saya bingungnya di situ Mbak. Apakah saya harus paksa pendapat saya sendiri atau menuruti keinginan mereka. Oke, baik. Teman-teman silahkan, ada yang mau menanggapi. Dari pengalaman saya sendiri Mbak ya, kalau saya kan sudah menikah nih, menurut saya bagusan Mbak itu pilih pendidikan dulu, lanjut S2 aja. Kenapa? Karena kalau misalnya Mbak langsung menikah kan, so pasti kita kan gimana ya, karir dulu sih. Nanti kalau misalnya si laki nanti selingkuh kan kita juga tidak tahu kan untuk kedepannya kan. Kalau kita udah pendidikan, oh nanti kan jodoh kan pasti akan datang aja, walaupun ya nggak tahu tak kapan kan. Tapi menurut saya sih pendidikan dulu dikejar sebelum pernikahan. Oke. Nah, itu teman-teman ada yang mau kasih saran nih untuk ke Mbak Nadia. Saya akan memberi tanggapan kepada Mbak Nadia. Saya setuju juga dengan Mbak Jana berpendapat tentang berpikir dulu karirnya Mbak. Karena kan Mbak Nadia kan belum tentu pernikahan tuh kayak mana, kan kita belum tahu kayak mana. Oke lah dibilang pernikahan tuh enak-enak, tapi yang jalanin Mbak. Jadi Mbak harus berkomunikasi dengan orang tua dulu. Kok Mbak pingin S2, Mbak bilang saya pingin S2 dulu, karena kan kita seorang ibu kan harus berpendidikan. Jadi Mbak tuh harus berpendidikan dan mengejar karir Mbak dulu. Jangan berpikir matang dulu Mbak, jadi pernikahan tuh nggak seindah yang orang bayangin gitu. Oke. Nah, untuk Mbak Alda, apa mau ditanggapi? Menurut saya pribadi, antara karir dengan pernikahan mungkin tidak ada masalahnya kalau misalnya Mbak Nadia lanjut ke karir dulu, tapi tidak ada masalah juga kalau misalnya Mbak Nadia lanjut ke pernikahan dulu gitu. Menurut saya Mbak Nadia bisa komunikasi dulu dengan calon yang dipilih oleh orang tuanya. Siapa tahu seperti pengalaman saya juga, siapa tahu mungkin calon yang dipilih orang tuanya Mbak ini bisa mengerti dan bisa setuju dengan apa yang Mbak lakuin. Siapa tahu nanti ketika kalian menikah, kalian bisa sama-sama lanjut S2. Siapa tahu nanti pernikahannya tidak berlanjut, tapi karir Mbak juga tetap berlanjut gitu. Jadi saya nggak menurut saya nggak seharusnya Mbak benar-benar menutup hati untuk benar-benar mengejar karir terus. Siapa tahu memang itu jodohnya Mbak. Siapa tahu memang udah jalannya di situ. Tapi lebih baik lagi Mbak komunikasi dengan calonnya. Jadi sebelum menikah Mbak bilang kalau saya itu pengen lanjut S2, saya pengen kejar karir dulu gitu kan. Siapa tahu si calonnya ini setuju dengan apa yang pilihan Mbak. Jadi baik dari calon suami dengan Mbak tidak ada kontrak, tidak ada bentrokan. Jadi Mbak bisa menikah dengan beliau, tapi tetap bisa melanjutkan karir Mbak. Oke, nah Mbak Nadia, kita udah dengar nih beberapa saran dari teman-teman kita. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan, coba Mbak Nadia lihat nih plus minusnya di dua-duanya. Misalnya nih, kalau misalnya Mbak Nadia pilih menikah sekarang, plus minusnya apa? Dan kalau Mbak Nadia pilih untuk
lanjut S2 plus minusnya apa. Nanti kan Mbak Nadia bisa lihat perbandingan ini mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi untuk solusinya tapi baik untuk solusinya saya serahkan kembali ke Mbak Nadia. Kalau dari pendapat saya sendiri, saya juga sedikit mengambil dari pendapat mereka ini. Saya juga harus tanya dulu sama calon jodoh saya itu, jodoh yang ditentukan sama orang tua, gimana apakah lebih baiknya saya melanjutkan S2. Dan kalau sudah bisa kan memulai jenjang ke serius kan kita harus mengenal baik buruknya secalon, dan bisa kan kita memulainya dengan ketunangan dulu, dan saya melanjutkan S2 saya gitu. Baik, sepertinya sesi konseling kita untuk hari ini sudah selesai karena seperti kesepakatan kita di awal, jamnya juga udah habis. Nah, saya harap teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing, dan saya masih terbuka untuk teman-teman semua. Jika misalnya teman-teman ingin berkonsultasi lagi dengan saya masih terbuka. Nah, untuk waktu dan selanjutnya bisa kita sepakati. Sekian saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.